Mungkin masih banyak teman-teman muslim yang membanggakan diri kepada teman-teman Kristen dalam hal tidak memakan babi, dengan berkata, kamilah yang menerapkan Taurat. Padahal kalau Taurat mau dijadikan sebagai standar, maka ternyata masih banyak makanan-makanan yang dikonsumsi sama umat Islam, padahal di Taurat itu diharamkan. Mungkin masih banyak teman-teman muslim yang membanggakan diri kepada teman-teman Kristen dalam hal tidak memakan babi. Oke, teman-temanku sekalian, kembali jumpa lagi dengan saya di channel Benteng Iman Kristen. Semoga sehat selalu dan diberkati Tuhan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan supportnya. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati dan memelihara kita semua. Video kali ini teman-teman, kita sudah melihat video pendahuluan tadi adalah seorang anak kecil membuat suatu pernyataan yang begitu polos dan membuat kita bertanya-tanya, apakah benar atau tidak? Di mana selama ini kita tahu bahwa makanan-makanan yang diharamkan oleh di dalam ajaran Islam itu adalah salah satunya daging babi, daging anjing, ataupun makanan yang lain ya. Namun apa yang diungkapkan oleh seorang anak pondok pesantren ini di luar jangkau, di luar dugaan teman-teman ya. Ia mengatakan bahwa berbangga dirilah dari ketimbang mengharamkan makanan-makanan yang enak seperti daging babi. Ini sangat luar biasa teman-teman. Oleh karena itu dia mengutip sebuah ayat di dalam kitab Perjanjian Baru di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Nah, saya akan bacakan buat kita semua nanti di akhir video ini. Ia mengatakan bahwa semua makanan yang haram itu sudah digenapi, sudah disucikan oleh darah Yesus. Ya, jadi kita tidak lagi mengharamkan segala makanan-makanan, apalagi di dalam ajaran hukum Taurat, ya, karena itu sudah disempurnakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu video ini kemudian dikomentari oleh seorang ustadz, ya, seorang ustadz yang mengatakan bahwa anak kecil ini sudah sesat dan sangat disayangkan. Apa yang disampaikan itu tidak relevan atau tidak, ya, tidak nyambung seperti itu. Nah, oleh karena itu saya akan mengajak kita untuk kita simak dulu video berikut ini, lalu kemudian kita akan memberikan komentar kita. Mungkin masih banyak teman-teman muslim yang membanggakan diri kepada teman-teman Kristen dalam hal tidak memakan babi, dengan berkata, kamilah yang menerapkan Taurat. Padahal kalau Taurat mau dijadikan sebagai standar, maka ternyata masih banyak makanan-makanan yang dikonsumsi sama umat Islam, padahal di Taurat itu diharamkan. Mungkin masih banyak teman-teman muslim yang membanggakan diri kepada teman-teman Kristen dalam hal tidak memakan babi, dengan berkata, kamilah yang menerapkan Taurat. Padahal kalau Taurat mau dijadikan sebagai standar, maka ternyata masih banyak makanan-makanan yang dikonsumsi sama umat Islam, padahal di Taurat itu diharamkan. Secara total keseluruhan hukum Taurat ada 613, dan belum tentu di selain keharaman makan babi, umat Islam juga menerapkannya. Berarti klaim tersebut gugur. Lalu apakah membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan? Tentunya tidak. Sebab masing-masing dari kedua agama ini itu memiliki penerus dari hukum lama, orang Kristen Perjanjian Baru dan orang Islam kitab suci Al-Quran. Di era Perjanjian Baru, Yesus Al-Masih menjelaskan bahwa segala yang masuk dari luar itu tidak menajiskan, tapi yang keluar dari dalam itulah yang menajiskan. Kemudian penglihatan Petrus, di mana ia melihat ada kain yang keempat sisinya diikat dan di situ berisikan banyak binatang. Lalu ada yang berkata, sembelihlah wahai Petrus. Maka Petrus menolaknya karena dia tidak pernah memakan sesuatu yang tidak tahir. Maka suara tersebut menyahut, apa yang telah dinyatakan halal oleh Allah, kamu tidak boleh mengharamkannya. Nah, begitu juga dalam agama Islam, di mana Tuhan menjelaskan bahwa di era Al-Quran ini, ia telah melepas belenggu-belenggu terhadap Bani Israel, sehingga sudah tidak banyak lagi makanan yang ia haramkan. Dan seharusnya kita selaku umat Islam itu harus berbangga diri kalau bisa menerapkan syariat Al-Quran, bukan malah Taurat. Sebab Siti Aisyah menjelaskan bahwa akhlak Nabi Muhammad itu 100% mirip dengan Al-Quran. Lagian kita sebagai umat Islam tidak memakan babi itu karena mengikuti Al-Quran, bukan Taurat. Jadi masing-masing dalam kedua agama ini itu memiliki sikap teologis jika dihadapkan dengan hukum lama dan ternyata bertentangan. Dan itu tidak bisa dipaksakan satu sama lain, jadi kita saling menghargai aja. Bapak Ibu semuanya, di sini saya sangat miris dengan adik ini. Mengapa? Entah belajar di mana dia ini. Tadi dia menyatakan di zaman sekarang Allah Subhanahu wa taala
melepaskan belenggu-belenggu untuk Bani Israel. Padahal ayat itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan makanan. Makanya saya miris dengan dia ini. Kok kacau kali pemahaman Al-Qur'annya. Quran surah Al-A'raf ayat 157 yang dia bawakan tadi itu tidak ada berhubungan dengan makanan, tetapi berhubungan sesuatu yang buruk itu haram dan sesuatu yang baik itu halal ketika diutus Nabi Muhammad SAW. Jadi mau nggak Bani Israel mengikuti Nabi Muhammad SAW? Pada faktanya mereka tidak mau mengikuti Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 157 tersebut, yang dimaksud Allah melepas belenggu Bani Israel bukan dari segi makanan, tetapi dari syariat Bani Israel terdahulu. Salah satunya, Bani Israel ketika bertobat itu mereka dengan cara bunuh diri. Nah, ini yang dihapuskan ketika Nabi Muhammad datang. Bukan masalah makanan. Mereka bertobat dengan cara membunuh diri ketika Nabi kita datang. Bani Israel bukan seperti itu cara bertaubat, kata Nabi. Bunuh diri itu adalah sesuatu yang haram. Cara bertaubat maka meminta ampun kepada Allah dengan cara salah satunya istighfar, bukan membunuh diri. Ya, itu yang dimaksud oleh Allah melepaskan belenggu Bani Israel. Syariat yang berat yang mereka lakukan, yang mereka jalankan di hukum terdahulu. Terus satu lagi, belenggu yang menjerat syariat Bani Israel ketika mereka kena najis, contoh air kencing. Ya, langsung aja saya akan bacakan dulu ayat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 11 sampai 16. Berbunyi seperti ini, teman-teman. Ini Petrus ya. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Ini adalah sebuah ayat yang dikutip oleh saudara kita tadi, bahwa apa yang diharamkan di dalam kitab Taurat atau di dalam perjanjian lama ini sudah disempurnakan di dalam perjanjian baru, bahwa segala sesuatu boleh dimakan. Apapun makanannya, semua boleh dimakan asalkan dengan mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan ataupun kepada Allah. Lalu kemudian ia mengatakan bahwa jangan berbangga diri dengan mengharamkan makan makanan yang enak ya. Salah satunya seperti daging babi dan yang lain-lain. Ini sangat luar biasa, teman-teman. Nah, oleh karena itu menurut saya apa yang disampaikan oleh seorang anak kecil ini memang sangat polos dan apa yang diajarkannya itu benar. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Ustadz Yusufi itu adalah merupakan tanggapan ataupun merupakan respon, tetapi sesungguhnya kita harus mengucap syukur bahwa kalau kita masih hidup di bawah hukum Taurat, kita masih hidup di bawah tekanan hukum Taurat, tentu kita tidak akan selamat sampai saat ini. Karena hukum Taurat itu adalah merupakan standar Allah. Ketika engkau mau melihat kesucian Allah, maka lihatlah pada 10 hukum Taurat itu. Karena 10 hukum Taurat itu harus dilakukan dengan sempurna, tidak ada satupun yang akan gugur. Jika 9 kita bisa melakukan dan 1 gugur, maka semuanya gugur semua. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun manusia sempurna yang bisa melakukan hukum Taurat. Maka dari situlah inisiatif Allah kepada manusia
agar manusia bisa diselamatkan dari hukum Taurat, maka itulah Yesus Kristus dikirim ya, atau diutus datang ke dunia ini menjadi seorang bayi, seorang manusia biasa. Kemudian Yesus datang untuk menyempurnakan, untuk menggenapi semua hukum Taurat itu. Bukan untuk membatalkan, tetapi untuk menggenapi dan untuk menyempurnakannya. Yaitu Yesus Kristus sudah menyempurnakannya. Bahwa setiap orang ya tidak lagi hidup di bawah kuasa hukum Taurat, tetapi hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus. Ya, itulah teman-teman merupakan video singkatnya bagi kita. Melalui video singkat ini, saya percaya Tuhan Yesus terus menolong, memberkati kita semua, membuka hati mata pikiran kita untuk terus beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Shalom.